Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, jika seseorang yang belum kita kenal mengatakan begini, "Saya adalah tangan kanan presiden," bagaimana pengakuan itu dapat kita terima sebagai sebuah kebenaran? Orang itu bisa saja menunjukkan surat-surat yang memberikan keterangan tentang hal tersebut atau membawa beberapa orang saksi untuk mendukung pernyataannya. Tetapi bukti yang paling kuat adalah pernyataan dari presiden itu sendiri yang berkata, "Benar, dia adalah tangan kanan saya." Saudara yang terkasih, pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah tidak dipastikan dari selembar surat atau dari kesaksian sekumpulan orang yang menyukainya, melainkan dari Allah Bapa Surgawi sendiri. Itulah yang dicatat oleh para murid di dalam kitab suci. Surat 2 Petrus 1 ayat 17-18 mengatakan, "Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Ayat itu memberikan peneguhan kepada kita bahwa Allah Bapa sendiri yang mengakui Yesus sebagai anaknya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal status Tuhan Yesus. Karena itu, jangan ada sesuatu pun atau seorang pun yang membuat keyakinan kita goyah dan kepercayaan kita kendur tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang dikasihi Allah, dan kepadanya Allah Bapa berkenan. Keyakinan ini membuat kita makin tunduk dan makin mencintainya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, setiap saksi Tuhan harus benar-benar mengenal dan telah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau tidak, kesaksian mereka akan menjadi kabur dan mudah digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh dunia
yang muncul di setiap zaman. Mereka harus belajar menghambakan diri bagi Yesus dan menaati kehendak-Nya. Dengan kata lain, harus sungguh-sungguh bergaul dengan Kristus, sehingga kesaksian mereka menjadi kudus dan benar. Mereka layak dipercaya, bukan karena reputasi tertentu, melainkan karena bersedia dituntun oleh Roh Kudus. Bandingkan dengan murid-murid Yesus. Mereka hanyalah orang biasa, tapi telah menjadi besar karena mau belajar taat kepada Yesus dan setia melakukan kehendak-Nya. Banyak orang mengaku sebagai pengikut dan saksi Kristus, tetapi sesungguhnya mereka sedang memperjuangkan maksud pribadinya. Ada orang yang fasih berbicara tentang firman Tuhan, tetapi sesungguhnya ia sedang menjual firman untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pelayanan yang dibangun atas prinsip seperti ini tidak akan memajukan kehidupan beriman. Karena itu, jangan mudah percaya dan diperdaya oleh kebesaran lahiriah. Ingatlah, seorang saksi Kristus yang sejati bekerja dalam semangat rela menderita dan siap berkorban bagi orang lain tanpa memperhitungkan diri dan nyawanya sekalipun. Itulah teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Saudara yang terkasih, gereja yang diutus ke tengah dunia sebagai saksi Tuhan harus terus menyampaikan berita keselamatan kepada umat manusia. Ini adalah tugas bersama. Namun demikian, Tuhan memanggil, memilih, dan mengutus orang-orang tertentu untuk mengemban tugas-tugas khusus dalam pekerjaannya yang kudus. Dalam konteks pelayanan gereja sekarang, pengemban pelayanan yang sering disebut dengan pelayan dan beberapa jabatan lain ditetapkan berdasarkan pemanggilan Kristus. Mereka bekerja sebagai saksi dari kebenaran dan kebesaran Yesus sebagai penyelamat dunia. Namun, sadar atau tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenaran Tuhan, tetapi gereja adalah tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Akhirnya, gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak rohani. Para pembicara pun menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan yang keras, yang berisikan teguran dan pertobatan, karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan daging. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, percayalah bahwa Injil Yesus bukanlah dongeng-dongeng isapan jempol. Imanilah bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Imanilah bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Ketidakberubahan firman Tuhan adalah sejak semula, sejak dunia belum dijadikan menjadi ada, sejak zaman purbakala sampai sekarang dan sampai Maranatha. Semua itu adalah kebenaran sejati dan bukan kabar isapan jempol, tetapi sebaliknya kabar baik, kabar keselamatan, dan kabar penebusan dosa manusia adalah kebenaran ilahi. Percayalah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran Allah. Berbahagialah kita yang tidak percaya terhadap pemberitaan bahwa Yesus, Anak Tunggal Allah, Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya adalah dongeng-dongeng isapan jempol manusia, karena Dia sudah menyatakan kuasa
dan kemuliaannya sejak dunia dan segala isinya belum dijadikan menjadi ada dengan firman-Nya dari semula. Berbahagialah kita yang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Raja dari segala raja adalah untuk menebus dosa kita dan semua orang yang percaya kepadanya, karena Dia sudah menyatakan dirinya sebagai firman hidup untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Berbahagialah kita yang semakin teguh imannya oleh sebab firman Tuhan yang disampaikan dan disaksikan oleh saksi-saksi Tuhan, dan memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Karena Dia, Kristus Yesus Tuhan kita, sudah menyediakan bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin.